Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ya, saya Muhammad Krisna dan Andri juga Ondi, dan di atas siapa? Jane dari Rasil TV akan menemani Anda dalam renungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein atas. Baik, untuk pelajaran hari ini mari kita buka surat An-Nisa, insyaallah mulai dari ayat 135. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para ikhwan akhwat, baik pendengar maupun pemirsa radio dan televisi Silaturrahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya atas kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir kelak. Juga Allah menyempurnakan kebahagiaan kita bersama keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, agar senantiasa dapat hidup berjalan di atas jalan yang diridhoi. Bekerja sama dalam membangun kehidupan berbangsa kita dan bernegara. Bekerja sama penuh dengan kasih sayang, mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka-mereka yang butuh, membangunkan orang-orang yang terjatuh, menghapuskan air mata mereka-mereka yang bersedih dan berduka, tanpa melihat apa agama mereka. Karena manusia merupakan satu keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bekerja sama dalam kebajikan, dalam kebaikan. Dan tidak bekerja sama dalam perbuatan yang keji dan mungkar. Jangan karena kebencian kita pada satu kaum atau kebencian satu kaum terhadap kita membuat kita meninggalkan kebenaran dan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum atau kebencian satu kaum terhadap kalian membuat kalian tidak berlaku adil. Jadi seluruh umat manusia apapun, suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka, dimanapun mereka berada, mereka adalah saudara kita sesama manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Maka marilah bersama-sama kita bergotong royong dalam kebajikan, dalam kebenaran. Tapi kita berupaya untuk mengingkari dan menentang yang mungkar dimanapun dia berada, walaupun di tengah-tengah keluarga kita, walaupun ada pada orang-orang yang kita cintai. Dengan cara yang penuh hikmah, menyampaikan juga nasihat yang baik, karena kita orang-orang yang diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar,
bukan sebagai hakim-hakim yang menghakimi manusia. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah membimbing kita untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, seharusnya kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengajak mereka-mereka yang belum beriman untuk beriman, yang belum mengenal kebenaran untuk mengenal kebenaran, dengan akhlak yang baik, tutur kata yang manis. Karena menyampaikan kebenaran tidak identik dengan sikap yang kasar. Menyampaikan kebenaran sebagaimana yang Allah ajarkan pada Rasul-Nya dengan hikmah dan nasihat yang baik, dengan hati yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Dengan sikap dan cara ini, maka Nabi kita Muhammad SAW berhasil mengeluarkan bangsa Arab dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dari bangsa Arab yang terpecah-pecah menjadi satu kesatuan dalam iman dan Islam. Di antara mereka ada yang berasal dari kalangan pemuka Quraisy, ada yang berasal dari kalangan jelata, bahkan ada yang berasal dari kalangan hamba sahaya. Ternyata Ar-Rasul dengan bimbingan Allah berhasil menyatukan mereka. Dan Allah juga mengingatkan Rasul-Nya untuk tidak mencaci maki sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang yang musyrik. Cara semacam ini tidak akan membuat mereka sadar dari kesalahan mereka, dan berbalik nanti mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki sembahan-sembahan yang disembah oleh sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh mereka-mereka yang menyembahnya. Akhirnya mereka nanti berbalik mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar pengetahuan dan melampaui batas. Cacian bukanlah jalan yang benar. Cacian dan makian tidak akan dapat membuat orang sadar, tidak akan dapat mengubah seorang yang berjalan dalam kegelapan untuk keluar dari kegelapan tersebut memasuki kehidupan yang terang benderang. Oleh karena itu dakwah para Rasul kita lihat selalu benar-benar menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran, bahasa yang santun dan baik. Dan Nabi kita merupakan suri tauladan yang sebaik-baiknya, hingga Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan akhlak kita, baik di hadapan sesama orang yang beriman, maupun di hadapan orang-orang yang belum beriman. Inilah Islam yang merupakan ajaran rahmatan lil alamin. Berakhlak mulia, memiliki budi pekerti yang luhur, jiwa yang penuh dengan cinta kasih. Jauh dari sikap-sikap kasar, arogan, dari kata-kata yang sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Agama yang mengajak orang untuk mengikuti kebenaran dengan betul-betul pemahaman, bukan atas dasar ikut-ikutan. Hingga Allah berkata kepada Rasul-Nya dalam surah Yusuf agar Rasul mengumumkan hal ini. Qul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kembali kepada Allah. Ala basirah, dengan membuka akal dan fikiran. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan inilah jalan orang yang mengikuti aku. Jadi bukan mengajak orang dengan menutup matanya, digiring tanpa sama sekali pengetahuan dan pemahaman, tapi mengikuti sesuatu dengan pemahaman. Itulah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada akhir-akhir ini kita menyaksikan bencana demi bencana melanda negeri kita, cobaan demi cobaan. Di antara mereka yang mengalami bencana terdapat orang-orang Islam, terdapat juga orang-orang di luar Islam. Kita sebagai manusia sesama saudara bersedih bersama kesedihan mereka yang bersedih berduka, baik korban yang terjadi baru-baru ini, pesawat udara Air Asia yang jatuh di daerah sekitar Bitung yang menelan korban yang cukup banyak. Kita bersedih berduka atas kematian mereka, juga turut berduka cita bersama keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberikan kesabaran dan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa hidup kita di dunia singkat dan pendek. Dan pada akhirnya setelah kematian kita akan dibangkitkan oleh Allah, mempertanggungjawabkan amal kita. Maka jangan kita bosan untuk mencari kebenaran. Jangan kita bosan untuk betul-betul mengikuti dan mengerjakan kebajikan yang akan membuat kita mulia dalam kehidupan dunia dan mulia dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi kita turut berduka cita bersama para keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan pesawat kemarin, maupun korban juga yang terjadi di Banjar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita semua, agar kita dalam menerima nikmat Allah, jangan kita hadapinya dengan sikap ingkar. Kita hidup hura-hura, berpesta-pesta, melupakan derita orang-orang di sekeliling kita. Maka kita berharap peringatan tahun baru Masehi pada tahun ini semoga jauh dari hal-hal yang bersifat hura-hura yang akan mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan kaum muslimin lebih berakal, lebih betul-betul dapat meresapi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang mengajak kepada yang ma'ruf, nilai-nilai kebaikan kebenaran universal. Mencegah dari yang mungkar, segala macam bentuk kejahatan, kerusakan, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan dalam hal ini, kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kita mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak kepada kita. Bukan mengajak kepada kelompok, kepada golongan, tapi mengajak manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menganggap dirinya berdakwah di jalan Allah, hendaklah dia betul-betul mengikuti adab-adab dalam berdakwah. Penuh keikhlasan, penuh kasih sayang, menggunakan kata-kata yang baik dan santun, yang tidak menyakiti orang dan merusak kehormatannya. Oleh karena itu, dari tempat ini, dari media kita, radio Silaturrahim, demikian pula televisi Silaturrahim, kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk dapat menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarganya, masyarakatnya. Setiap ucapan perbuatan mereka yang tidak benar akan membuat agama mereka ternoda. Maka mereka betul-betul telah memberikan contoh yang tidak baik, baik bagi masyarakat mereka, dan menimbulkan anggapan dan kesan yang negatif terhadap agama mereka, baik di hati orang-orang di luar Islam, bahkan di hati kaum muslimin. Maka marilah kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, dan memohon agar Allah menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak, membantu kita untuk dapat meresapi ayat-ayatnya dan beramal sesuai dengan petunjuknya, dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini insyaallah kita akan
merenungkan beberapa ayat dari surah An-Nisa dimulai dari ayat 135. Sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para ikhwan akhwat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Islam yang artinya berserah diri kepada Allah. Dan dalam berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita menuju jalan keselamatan. Sebagaimana yang menjadi misi dan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umatnya menuju jalan-jalan keselamatan. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, cahaya yang terang benderang, wa kitabun mubin, dan kitab yang memberikan penjelasan, penerangan dengan sejelas-jelas. Nur Alkitab merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pedoman bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing dirinya untuk mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang memberikan penjelasan dan penerangan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan membimbing dengan cahaya kitab tadi siapa-siapa yang mau mengikuti keridhaan. Ini merupakan syarat yang harus kita penuhi. Allah akan membimbing orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Tanpa mengikuti keridhaan Allah, walaupun dia menguasai Al-Quran, menghafalnya, begitu pula menguasai tafsirnya dengan baik, tapi apabila dia tidak menyesuaikan cara hidupnya dengan keridhaan Allah, maka orang ini orang-orang yang akan dibiarkan tersesat oleh Allah dalam pengetahuan, bukan dalam kebodohan. Jadi untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, syarat yang harus kita penuhi mengikuti keridhaan. Oleh karena itu, walaupun orang awam, kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengikuti keridhaan, Allah akan memberikan petunjuk. Tapi walaupun orang yang berilmu, kalau jiwanya dikuasai hawa nafsu, angkara murka, maka orang seperti ini orang-orang yang akan disesatkan oleh syaitan dari jalan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsu, maka dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah kau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diikuti dan dipatuhi? Akhirnya Allah membiarkan dirinya tersesat dalam keadaan tahu, bukan dalam keadaan bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menyegel pendengarannya, hatinya, dan Allah letakkan di hadapan matanya tabir yang tak terlihat, yang menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran. Siapa lagi yang kuasa untuk memberikan petunjuk bagi orang semacam ini? Apabila Allah telah meninggalkan dirinya disebabkan karena dia telah mempertuhan hawa nafsunya. Jadi Islam agama yang dasarnya adalah berserah diri kepada Allah,
dengan tulus ikhlas, maka sebagai balasannya Allah akan membimbing orang-orang yang berserah diri kepadanya mengikuti keridhaannya menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Dan Allah akan keluarkan mereka yang mengikuti petunjuk dan keridhaannya dari dalam kegelapan yang berlapis-lapis menuju kehidupan yang terang benderang dengan izinnya. Tidak ada seorang pun yang akan menerima hidayah tanpa seizin Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat baru akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah akan membimbing mereka menuju ke jalan yang lurus dan luas. Kata sirat menunjukkan jalan yang luas dan lapang. Allah akan menunjukkan mereka ke jalan lapang yang luas dan lurus. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita berupaya dalam segala hal, ucapan maupun perbuatan, untuk menyesuaikan diri kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha tahu akan niat kita, bisikan hati kita, baik dalam keadaan kita sendiri maupun di tengah-tengah keramaian. Maka jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa perbuatan kita yang tersembunyi dari mata manusia tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agama Islam ini yang dasarnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut dari kita untuk hidup benar-benar dengan menegakkan keadilan, berbuat kebaikan, jauh dari perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan, menganjurkan kita semua untuk menegakkan keadilan. Kemudian kita berbuat kebaikan. Setelah keadilan ditegakkan, baru setelah itu kita berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan dengan melanggar keadilan merupakan kebaikan yang tidak akan diterima oleh Allah. Seperti seorang koruptor yang mengumpulkan harta dari hasil korupsi, kemudian dia infakkan sebahagian bahkan seluruh hasil korupsinya, Allah tidak akan terima daripadanya. Karena apa yang diinfakkan keluar dari rel keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Kemudian berbuat ihsan secara umum, secara khusus wa ita'i dzil qurba, kita membantu kaum kerabat yang terdekat dengan kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang kita dari perbuatan keji, kehidupan yang diselimuti oleh perbuatan yang keji adalah kehidupan yang gelap gulita, kehidupan yang lebih mengerikan dari kehidupan binatang. Oleh karena itu tidak selayaknya manusia hidup dengan mengikuti hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya justru dikendalikan dengan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, hingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan dirinya dan menodai kehormatannya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, Allah melarang kalian dari perbuatan keji, dari segala macam bentuk perbuatan yang mungkar, yang diingkari oleh fitrah manusia, yang diingkari oleh akal sehat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan bahwa semua larangan-larangan Allah merupakan hal-hal yang benar-benar hina dan rendah apabila diperbuat oleh manusia. Seperti seorang yang menyembah berhala, betapa rendahnya dirinya. Dia Allah jadikan sebagai khalifahnya yang mulia, ternyata dia merendahkan dirinya dengan sujud di hadapan berhala, di hadapan sesama makhluk, bahkan yang kelasnya lebih rendah dibandingkan diri. Begitu pula orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, memakan hak manusia dengan cara yang batil, melakukan juga transaksi-transaksi ribawi hanya untuk
kesenangan, keuntungan pribadinya tanpa peduli terhadap derita orang lain, ini semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wal baghi, demikian pula pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang, semua ini perbuatan yang diharamkan Allah, baik terhadap orang Islam maupun terhadap orang di luar Islam. Al-baghyu, perbuatan sewenang-wenang harus kita tinggalkan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah berikan nasihat bagi kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Oleh karena itu, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 135 dari surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa yang tadi telah kita terangkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kalian orang-orang yang betul-betul tampil untuk menegakkan keadilan. Dikunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian orang-orang yang tampil untuk menegakkan keadilan. Ini yang dituntut Allah dari kita orang-orang yang beriman. Bukan bersikap arogan, bersikap kasar, tapi Allah menuntut dari kita untuk menjadi penegak-penegak keadilan. Keadilan merupakan akhlak yang amat dicintai Allah dan dicintai oleh setiap manusia. Walaupun orang yang berbuat aniaya, tapi hati tetap tidak dapat mengingkari indahnya keadilan. Banyak orang mencintai keadilan, bahkan setiap orang sebenarnya mencintai keadilan, tapi hanya sedikit yang siap berkorban demi menegakkan keadilan. Maka jadilah kita dari yang sedikit. Jadi jadilah kita dari yang sedikit, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kalian orang-orang yang tampil untuk menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, betul-betul menyampaikan dan menjalankan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Ini perintah yang ditegaskan Allah baik dalam suratul Nisa ini maupun dalam suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dan menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Iyakun ghaniyan aw faqiran walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun konsekuensi dari keadilan yang kamu tegakkan, kesaksian yang kamu sampaikan merugikan diri kalian, merugikan orang-orang yang kalian cintai, merugikan kedua orang tua kalian. Jadi walaupun konsekuensi dari keadilan yang kita tegakkan, kesaksian yang kita sampaikan merugikan diri kita secara materi, atau kerugian yang lain, atau merugikan kedua orang tua kita, tetap kita harus tampil menegakkan keadilan dan menyampaikan kesaksian kita sebagaimana adanya. Betapa indahnya hadirin sekalian bimbingan dan petunjuk Al-Quran ini. Sebagaimana langit dan bumi dibangun di atas kebenaran dan keadilan, Allah ingin kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berserah diri kepadanya, yang menerima kitabnya untuk hidup sebagaimana langit dan bumi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Langit ditegakkan oleh Allah, Allah meletakkan neraca yang memelihara keseimbangan benda-benda yang terdapat di langit. Maka jangan kalian melampaui batas, jangan kalian keluar dari neraca kebenaran dan keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tepatilah
timbangan dan takaran betul-betul dengan penuh keadilan dan jangan kalian kurangi. Di sini bukan hanya dimaksudkan timbangan dan takaran biasa, tapi mencakup seluruh neraca kehidupan kita. Hendaklah betul-betul kita hidup dengan penuh keadilan, mencintai keadilan dan menjadi penegak keadilan. Tanpa pandang bulu, bagikan air walaupun dalamnya berbeda-beda, tapi permukaannya sama. Kalau kita bisa berbuat seperti ini, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat dicintai Allah. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihim. Baik yang disaksikan, orang yang disaksikan, baik dia kaya atau fakir, itu bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu kemaslahatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang akan membawa kebaikan bagi mereka. Tapi tugas kita menyampaikan kesaksian sebagaimana adanya. Bila kita menjadi seorang hakim, kita menegakkan keadilan juga dengan sebenar-benarnya, tanpa melihat dia kaya atau miskin. Baik dia keluarga kita, kedua orang tua kita atau orang lain. Baik dia seorang muslim atau non-muslim. Kalau seorang muslim salah, melanggar keadilan, kita wajib untuk katakan kamu salah, kamu tidak benar. Seorang non-muslim berlaku adil dan benar, kita katakan kamu benar dan adil. Jadi jangan karena kita melihat orang, jangan karena kita melihat etnik, suku, bangsa, atau hubungan kerabat, kita melanggar neraca kebenaran dan keadilan. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu kalian, akhirnya kalian keluar dari kebenaran dan keadilan. Karena kecintaan kita kepada orang yang kita saksikan, atau karena hubungan kerabat kita, atau karena dia sebangsa, atau dia seagama dengan kita, akhirnya kita tampil sebagai orang yang bersaksi palsu, atau kita berpihak kepada kerabat dengan melanggar keadilan. Jadi jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu kalian dengan meninggalkan keadilan. Wa in talu au tu'ridu, dan apabila kalian berbalik dan berpaling. Wa in talu au tu'ridu, apabila kalian berbalik dan berpaling, tidak sama sekali menghiraukan, memperdulikan perintah Allah dan peringatannya ini, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kalian bisa saja lepas dari hukuman dalam kehidupan dunia. Kalian bisa saja menghindar dari sanksi karena kalian merasa lebih kuat. Kalian merasa memiliki pengikut yang lebih banyak. Kalian merasa memiliki uang hingga kalian dapat memutarbalikkan fakta. Ketahuilah, kalau kalian berbalik dan berpaling, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat ini merupakan ayat yang amat indah. Tapi kalau kita menyaksikan kondisi umat Islam pada saat ini, betapa jauhnya mereka dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat hati sedih, pilu, berduka dan malu menyaksikan perilaku umat Islam apabila kita mendengarkan berbagai macam berita atau menyaksikan di depan mata kita perbuatan-perbuatan kaum muslimin yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Mereka berpihak kepada hawa nafsu mereka dengan menginjak-injak keadilan yang begitu mulia dan luhur. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang yang beriman betul-betul untuk mengaplikasikan keimanan mereka dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar iman lisani secara lisan, bukan hanya sekedar keimanan dalam hati, tapi Allah menginginkan bagaimana
iman tadi yang secara lisan, begitu pula dalam hati kita aplikasikan, buktikan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Bagaimana seharusnya orang yang beriman kepada Allah? Allah yang selalu mengawasi gerak-geriknya, mendengarkan semua ucapannya, bahkan mendengar dan mengetahui isi hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat dan mendengar seluruh perbuatannya. Allah yang akan memberikan ganjaran kebaikan atas kebaikannya dan akan memberikan hukuman atas perbuatan-perbuatan dosa dan penyimpangannya. Dan hari akhir merupakan hari perhitungan yang amat mengerikan. Maka bagaimana seharusnya kita yang mengaku beriman kepada Allah? Bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana sikap dan perbuatan kita? Kalau sikap perbuatan kita sama dengan orang yang tak beriman, bahkan lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman, berarti hadirin sekalian, perbuatan dan sikap kita telah menggugurkan pengakuan kita sebagai orang yang beriman. Karena orang yang beriman yang sejati, orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, mereka tidak sayang untuk mengorbankan harta, bahkan diri mereka, untuk membuktikan keimanan mereka dan cinta mereka kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasul, berimanlah kalian kepada Allah. Allah yang menciptakan kalian, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kalian, yang menurunkan kitabnya sebagai petunjuk, yang mengutus Rasulnya. Bersyukurlah kepadanya dengan beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Begitu pula hidup dengan bimbingan dan petunjuknya. Wa rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Beriman kepada Rasul berarti beriman kepada risalah yang beliau bawa. Kita mentaatinya, mengikuti bimbingan petunjuknya, dan meneladaninya. Nah, ini yang betul-betul telah diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka meninggalkan ketauladan Rasul dalam kehidupan mereka. Dalam berdakwah pun orang-orang yang tahu, ternyata mereka tidak berdakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itu Al-Quran, dengan meresapi ayat-ayatnya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, bukan hanya sekedar kita hafal dan kita baca. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kitab yang Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran ini, Injilnya, Zaburnya, Taurahnya, Suhuf Ibrahim, yang semua membawa pesan yang sama, mengajak manusia berserah diri kepada Allah dan berbuat kebajikan. Wal yaumil akhir. Jadi aminu billahi, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan, kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka siapa-siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, dan kitab-kitabnya, demikian pula rasul-rasul yang diutus oleh Allah, dan juga ingkar dan kafir kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia dipastikan telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Begitu dia ingkar kepada Allah yang telah menciptakan dan melimpahkan nikmat atas dirinya, tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk, juga ingkar kepada Rasulnya, mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan, mengingkari juga malaikat-malaikat Allah yang diutus sebagai duta-duta yang melaksanakan perintah Allah,
dan ingkar kepada hari akhir, dia hanya hidup berorientasi pada kehidupan dunia ini, maka dipastikan orang semacam ini akan berubah menjadi makhluk yang betul-betul akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kesesatan, karena hidupnya hanya untuk kehidupan dunia. Dia tidak akan canggung-canggung untuk melakukan kerusakan. Dia tidak akan peduli terhadap darah yang mengalir. Dia tidak akan peduli terhadap peradaban yang runtuh. Yang penting baginya adalah kesenangan dunianya, karena dia hidup hanya untuk kehidupan dunia ini. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma isdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman kembali, kemudian setelah itu mereka kafir kembali, thumma zdadu kufra, bahkan mereka bertambah kafir dan ingkar, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak akan memberikan mereka petunjuk ke jalan yang benar. Orang yang seperti ini, yang tidak punya kepribadian, yang pelin-pelan mengikuti hawa nafsunya, di mana ada untung dia pergi ke sana walaupun dengan mengorbankan iman dan kebenaran, orang semacam ini orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan menunjukkan jalan bagi mereka. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita, la takunu imma'ah, jangan kalian jadi orang yang pelin-pelan. Ketemu siapa saja mengatakan ana ma'ak, saya bersama kamu. Walakin wattidu in ahsanan nasu ahsantum wa in asa'u asatum. Kalian tidak punya perdirian, kalau orang baik kalian ikut baik, orang berbuat buruk kalian berbuat buruk. Walakin wattidu anfusakum, tapi teguhkan diri kalian. In ahsanan nas ahsantum, bila manusia berbuat baik kalian berbuat baik, bahkan lebih baik. Wa in asa'u fala tadhlimu, bila mereka berbuat buruk, jangan kalian juga berbuat buruk yang serupa. Maka janganlah berbuat aniaya. Kalian dibolehkan untuk mengambil hak kalian. Tapi kalau kalian memberikan maaf, itu akan lebih baik bagi kalian. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang munafik, bahwa Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Biasanya kabar gembira untuk hal-hal yang baik, tapi sebagaimana orang-orang munafik yang gemar mengolok-olok, Allah jawab juga dengan jawaban yang serupa. Maka pertama Allah katakan, sampaikan kabar gembira untuk mereka. Seharusnya mereka terima kebaikan, tapi yang mereka terima justru adalah azab yang maha pedih. Bi anna lahum adzaban alima, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Karena mereka ini orang yang telah tahu kebenaran, kemudian mereka ingkar. Kemudian pada saat keuntungan mereka masuk lagi ke dalam keimanan. Kemudian pada saat mereka menghadapi ancaman, mereka keluar lagi dari keimanan, masuk ke dalam kekafiran. Nah, orang-orang semacam inilah orang-orang munafik yang tidak punya pendirian, hanya mencari kesenangan untuk pribadinya dan enggan untuk menghadapi resiko dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir di sini para ikhwah sekalian? Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pelindung-pelindung bagi mereka dengan meninggalkan orang yang beriman. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pelindung-pelindung mereka dengan meninggalkan orang yang beriman. Kita jumpai di dunia Islam pada saat ini para pemimpin dari negara-negara Teluk. Kita lihat bagaimana hadirin sekalian, mereka mengadakan fakta kesepakatan perjanjian di mana negara-negara barat tersebut akan melindungi mereka, melindungi kekuasaan mereka, melindungi kepentingan-kepentingan mereka, ya dengan imbalan mereka akan loyal. Mereka akan loyal, akan menjalankan kepentingan-kepentingan
dari negara-negara barat tersebut di tengah-tengah rakyat mereka dan negara mereka. Maka hasil kekayaan alam mereka jual dengan harga yang begitu murah. Bahkan hasil penjualannya uang yang mereka parkir di negara-negara tersebut yang dipergunakan oleh negara-negara besar tersebut untuk meminjamkannya ke negara-negara berkembang. Kemudian mengambil bunga yang setinggi-tingginya. Sekian banyak negara mengalami keruntuhan. Sebagai akibat dari perbuatan semacam ini, uang tersebut sebenarnya uang dari kaum muslimin. Uang-uang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hasilkan dari minyak, gas, dan kekayaan alam yang tersedia dalam perut bumi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin mereka ini telah mengangkat orang-orang kafir sebagai pelindung-pelindung mereka. Kemudian mereka menyibukkan umat dengan persoalan-persoalan sepele yang kecil agar umat berkelahi satu sama lain dan mereka dapat menikmati hasil dari kerjasama mereka bersama-sama orang-orang kafir dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka hamburkan harta mereka dengan berjudi, berzina, membeli berbagai macam tempat-tempat hiburan di negara-negara barat. Bahkan mereka juga menyumbangkan uang mereka untuk kepentingan-kepentingan junjungan-junjungan mereka. Ini yang terjadi. Inilah yang menyebabkan umat Islam mengalami pukulan yang berat karena pemimpin-pemimpin mereka, bahkan banyak dari ulama-ulama mereka yang telah mengangkat orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin sebagai pelindung-pelindung. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu mereka yang mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali pelindung selain dari orang yang beriman. Saudara mereka di Gaza diganyang, mereka tidak peduli, bahkan mereka bekerja sama bersama Israel di belakang layar. Karena mereka tidak menginginkan sama sekali gerakan-gerakan Islam, perjuangan-perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, tegak dan menang. Kalau sampai ini terjadi, maka mereka khawatir rakyat mereka juga akan menuntut hal yang sama agar para pemimpin mereka menegakkan keadilan dan tidak menguasai sumber-sumber kekayaan alam negeri mereka untuk kepentingan mereka dan kepentingan sekutu-sekutu mereka dari negara-negara besar. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan di sisi orang-orang kafir ini kemuliaan? Apakah orang-orang ini beranggapan bahwa bersama orang-orang kafir mereka akan mendapatkan kemuliaan mereka? Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka berharap di sisi orang-orang kafir ini mereka akan mendapatkan kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan seluruhnya berada di tangan Allah. Apabila orang-orang yang beriman ingin mendapatkan kemuliaan, kembalilah kepada Allah. Kemudian bekerja samalah bersama orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita agar kita tidak duduk berkumpul bersama orang yang gemar mempermainkan ayat-ayat Allah dan memperolok-oloknya. Bahkan terkadang kita jumpai hal ini datangnya justru dari mereka-mereka yang mengaku sebagai ulama. Ceramah di atas mimbar. Tahu-tahu menyampaikan lawakan, bahasa-bahasa yang kotor dan porno sebagai bahagian utama dari menu dakwah mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, yang dimurkainya. Bagaimana mereka mempermainkan agama Allah, mempermainkan ayat-ayatnya untuk kepentingan mereka. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan bagi kalian dalam Alkitab. Allah telah menurunkan dalam kitabnya bagi kalian, yaitu pesannya, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari
dan diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berpindah beralih kepada pembicaraan yang lain. Selagi mereka masih berbicara sambil mengingkari ayat Allah dan memperolok-oloknya, kita tidak boleh sama sekali duduk di tengah-tengah mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka pada saat demikian, maka kalian tidak berbeda dengan mereka. Sesungguhnya kalian bila berbuat itu, artinya duduk bersama mereka, mithlahum, maka kalian akan serupa dengan mereka. Innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian bila demikian, artinya duduk bersama-sama mereka ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan memperolok-oloknya, kalian serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, demikian pula orang-orang kafir dalam api neraka jahanam seluruhnya. Jadi jangan sampai kita duduk bersama orang-orang munafik, mendengarkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, memperolok-oloknya, kita tidak meninggalkan majelis tersebut, akhirnya Allah satukan kita bersama mereka, wal iyadu billah. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan ayat 140 dari surah An-Nisa ini, itu ayat yang terdapat dalam surah An-An'am yang berbunyi, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Apabila kamu menjumpai satu kaum yang sedang berbicara mengenai ayat Allah sambil mengolok-olok, fa'rid anhum, berpalinglah kamu, tinggalkan mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin, dan apabila syaitan membuat kamu lupa, tidak tersadar ketika mereka sedang mengolok-olok ayat Allah, kamu berada di tengah-tengah mereka, begitu kamu sadar, hendaklah kamu jangan duduk bersama mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan, apabila syaitan membuat kamu lupa, tidak sadar akan perbuatan mereka, jangan kamu duduk bersama mereka ketika kamu dalam keadaan sadar dan ingat. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Artinya kita harus menjaga betul-betul kehormatan Allah, menjaga kitab sucinya, menjunjung tingginya, meresapinya, dan tidak mempermainkannya. Dan tidak pula kita berdiam di saat orang mempermainkan ayat-ayat Allah dan mengolok-oloknya. Maka sewajibnya kita meninggalkan majelis tersebut hingga mereka beralih kepada persoalan lain. Ayat-ayat ini turun ketika Nabi masih berada di Mekah, ketika umat Islam dalam keadaan lemah. Maka ketika umat Islam dalam keadaan kuat, mereka juga memiliki pemerintahan yang menegakkan keadilan, maka orang-orang seperti ini dikenakan sanksi dan hukuman. Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita adalah hidup lurus, berbuat kebajikan, menegakkan keadilan dengan berserah diri kepada Allah. Inilah merupakan ajaran yang paling utama yang disampaikan oleh nabi demi nabi, demikian pula rasul demi rasul. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, renungan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa Rasil TV dan pendengar radio Silaturahim, telah kita ikuti tadi renungan Al-Quran yang mengambil surat An-Nisa atau surat keempat, mulai dari ayat 135 sampai dengan ayat 140. Baik, kami beri kesempatan kepada Anda pemirsa Rasil TV dan pendengar radio Silaturahim, bila ingin bertanya untuk SMS di 08111999720
Untuk telepon di 021 845 1512.